Ar-Rasailu Asy-Syahsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Fata'ammal rahimakallahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ba'dahu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma alaihi al-a'immatul muqtada bihim min ahlil hadisi wal fuqaha'i ka Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbalin radhiyallahu anhum ajmain likai nattabi'a atharaha. Jadi yang pertama, pendiri Wahabi ini menyampaikan satu tausiah ya. Perhatikan ya, selalu perhatikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi gitu ya. Maka alaihi Nabi itu maksudnya sesuatu yang Nabi ada di atasnya, berarti ajaran Nabi. Kemudian ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in, juga ajaran para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih yang memang sudah menjadi panutan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Dan agar kita mengikuti peninggalan mereka. Kainat tabi'a atharoha. Ini adalah nasihat dari pendiri Salafi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi mungkin belum masuk kepada yang ingin saya sampaikan. Kemudian wa amma madhabuna, adapun madhab kami, nah berarti jelas madhab dia dan pengikutnya ya. Karena Wahabi itu adalah Abba'u Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itu ucapannya Bin Bas, bahwa Wahabi itu adalah pengikut Syekh ini. Berarti madhabnya Wahabi itu apa? Famadhabul imami Ahmad ibn Hanbalin, adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, berarti Hanbali ya. Imami ahli sunnati, yang merupakan imam ahlus sunnah. Wala nungkiru ala ahlil madzahibil arba'ati, dan kami tidak akan mengingkari terhadap pendapat 4 ulama madhab ya. Idza, apabila lam yukhalif, pendapat mereka itu tidak menyelisihi nassol kitabi, nas dalam Al-Quran, was sunnati, nas di dalam hadis, wa ijma'a al-ummati, dan ijma' umat Islam, wa qaula jumhuriha, dan pendapat jumhur ulama. Jadi perhatikan prinsipnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Selama 4 madhab itu tidak menyelisihi Al-Quran, tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Halo. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Saya masih ingin menanggapi sekitar yaitu pendapatnya Ustadz Zaka ya, atau Gus Zaka. Gus Zaka ya. Itu berkaitan dengan kitab Rasail, yaitu Ar-Rasail yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masih sekitar itu tentunya. Walaupun beberapa hari yang lalu saya membantah pendapat-pendapatnya beliau. Ya, pendapat-pendapat beliau itu didasarkan kepada analisis cara berpikir pribadi, di mana menjunjung perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di satu sisi, tapi di satu sisi mengkritisi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, merendahkan yaitu orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama saya ingin tegaskan, secara keseluruhan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah penganut manhaj. Itu yang perlu barangkali dipelajari. Penganut manhaj. Penganut manhaj itu berbeda dengan penganut mazhab. Jadi kalau penganut mazhab sudah dipastikan harus sama keberadaannya dengan
imam mazhab tersebut. Walaupun terkadang ada dari pengikut-pengikutnya membuat fikih-fikih baru yang lebih menjelaskan secara detail dan juga tambahan-tambahan yang dikenal dengan mazhabiyah. Kalau Syafi'iyah dikenal dengan Syafi'iyah, Malikiyah dikenal dengan Malikiyah, Maliki dikenal dengan Malikiyah, Hanafi dikenal dengan Hanafiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Hambaliyah. Itu. Jadi biasanya itu lebih pada proses pemikiran pengikut-pengikut madzhabul arba yang dikembangkan, walaupun terkadang ada yang membantah pendapatnya imam-imam mazhab tersebut dengan menghadirkan yaitu pola baru di dalam mengikuti imam-imamnya. Itu yang saya lihat prakteknya seperti itu ya. Nah demikian juga kalau kemudian di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikana makana alaihan Nabi, mengikuti yang di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabatnya, tabi'in dan ila akhir itu disebutkan ya. Sampai kemudian menyebutkan itu bahwa mencontohkan Umar dan mazhab Quran itu disebut Hasan itu ya. Coba perhatikan di situ dengan seksama itu. Dia mengikuti dengan menggunakan istilah ittiba. Ittiba. Atau kalau istilah Quran itu ittiba uhum bi ihsan. Mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti dengan cara yang baik itu tidak menggunakan sekedar sikap mengikuti, tapi menggunakan nalar. Memahami apa yang disampaikan oleh imam-imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa diteruskan atau tidak. Itu kalau orang yang bermanhaj. Anda salah kalau misalnya sekarang orang meskipun dia adalah seorang Hambaliyah lalu berpikirnya harus Hambali, tidak, karena beliau itu tidak pada refleksi taklid, tapi refleksi ittiba. Meskipun bahasanya hampir sama, ini berbeda gitu. Jadi ittiba artinya dengan mengikuti dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam. Jika ternyata ada dalil yang tidak kuat, dianggap lebih kuat dari pernyataan imamnya tadi, maka imamnya itu layak ditinggal dalam pendapat seperti dalam hal pendapat itu gitu. Itu loh yang kalau ingin memahami imam-imam mazhab, tidak amburadul Anda itu, biar tidak amburadul, tidak salah kaprah memahaminya. Ada ijma, iya menyebut ijma, benar itu ijma muslimin. Kalau kita lihat dalam berbagai kitab, tidak ada ijma dalam Islam pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ribut ini. Kalau saya lebih angkat lagi, lebih. Kalau kemudian dicocok-cocokkan perkataan yang satu dengan yang lain, yang sama itu namanya bisa dikatakan ijma sukuti. Diam karena adanya, yaitu ada ijma diam, itu dia diam, tidak membantah terhadap satunya karena satunya sama, diam aja, walaupun kemudian ada pendapat yang berbeda terhadap hadis itu. Atau kalau kita menggunakan ijma musyarakah misalnya, mungkin ini hanya istilah saya saja ya, yaitu ijtima yang ijtima itu. Nah tentunya kalau itu dijadikan suatu nalar, ijma itu siapa? Apakah orang-orang ulama sekarang ini harus menjadi ijma juga gitu? Apakah kualitas ulama-ulama yang ada sekarang ini sudah sama kualitasnya dengan para sahabat, dengan para tabi'in, para imam-imam mazhab dan sebagainya? Misalnya itu, misalnya. Atau hanya sekedar ijma tadi itu.
ijma dalam pengertian oke, saya setuju aja gitu. Sudah tak bicara lagi dalil dan sebagainya. Pengertiannya jadi di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tuh kalau dibahas menggunakan nalar berbagai macam kitab yang ada itu di dalam memahami perkataan-perkataan ulama-ulama dahulu kala, maka akan sangat luas. Tidak bermakna seorang dengan taklid buta harus tunduk patuh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu salah. Tidak seperti umumnya pengikut Syafi'iyah, ya, yang dengan membabi buta menyandarkan kepada Imam Syafi'i, tetapi kenyataannya tidak mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Itu banyak, gitu. Ini kritik juga, gitu ya. Nah, terkait dengan itu, sikap kita terhadap imam mazhab, memang kita tawaddu, rendah hati, gitu. Menerima pendapat mereka atau membiarkan pendapat mereka tetap berada sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang berpendapat beliau. Nah, menyikapi pendapat-pendapat imam mazhab yang berbeda ini, bagi mereka yang cerdas bukan berarti kemudian kita ngikuti secara taklidiyah, tidak. Dipelajari itu. Misalnya tentang air musta'mal dalam kitab Imam Syafi'i. Kita angkat bagaimana sih sebenarnya kitab Imam Syafi'i tentang air musta'mal itu. Tentang pembagian najis-najis misalnya juga. Bagaimana sih pendapat-pendapat sunnah? Apakah memang seperti itu pendapat-pendapat sunnah? Ya. Itu caranya. Demikian juga terhadap Imam Abu Hanifah, harus tahu latar belakangnya Imam Abu Hanifah, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Apakah Imam Abu Hanifah itu menggunakan hadis secara keseluruhannya atau lebih banyak yaitu akliyah gitu di dalam berpendapat. Ra'yu. Di situ kalau kita lihat dari pandangan-pandangan ulama, ternyata Abu Hanifah itu lebih banyak ra'yu daripada hadis-hadis Nabi. Karena memang wilayah cakupan pencarian hadis itu hanya sedikit sekali, berbeda dengan Imam Malik, berada di kota Madinah, sehingga lebih banyak, berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i karena juga lebih banyak modalnya. Berbeda juga dengan Imam Ahmad karena Imam Ahmad lebih banyak modalnya. Kan begitu. Di samping orientasi berpikir, membicarakan sesuatu yang tidak ada. Kalau yang sudah pasti, itu tidak dibicarakan oleh mereka. Mengenai konsep sholat misalnya, bacaan-bacaan sholat, yang paling beda itu adalah Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu banyak samanya dalam hal bacaan-bacaan sholat. Tetapi kalau Imam Hanafi tidak demikian. Demikian juga dalam gerak-gerak sholat dan sebagainya. Kalau kita lihat seperti itu, berbicara agama gitu. Nah, bagaimana sikapnya kita terhadap imam-imam besar tersebut? Kita kutipkan saja perkataan, yaitu Al-Quran ya. Perkataan Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadakkarun. Ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa la tattabi'u, dan jangan mengikuti, yaitu min dunihi, selainnya, aulia, yaitu para pemimpin-pemimpin atau apa namanya walaknya gitu. Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali antara mereka yang ingat. Nah, itu menjadi landasan dari kita untuk mengikuti Al-Quran. Ini didukung oleh kekuatan moral yang ditulis oleh para imam. Kekuatan moral para imam itu diantaranya Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan, ya, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Itu ya, kalau kita lihat, apabila sahih sebuah hadis, itulah mazhabku. Itu terdapat dalam kitab
Ibnu Abidin fil Hasyiyah, ya, fi risalatihi, yaitu Rahmul Mufti halaman berapa itu ya, saya nggak usah baca ya, atau min Majmu' Rasail Ibnu Abidin, wa Syekh Saleh Al-Falani itu fi Iqadil Himam itu, wa ghairihim, banyak ya, karena ini naskah dari Arab, dari berbahasa Arab semuanya. Jadi kata Syekh Al-Hadis itu menunjukkan bila ini perkataan Imam Abu Hanifah juga ya. Jadi apabila sahih sebuah hadis, fahuwa madhabi, itulah mazhabku. Artinya misalnya ada orang yang menyodorkan hadis kepada Imam Abu Hanifah, siapapun dia, yang sebelumnya Imam Abu Hanifah tidak sama dengan orang itu, maka Imam Abu Hanifah itu akan rujuk. Ada juga yang mengertikan ini, yang mengerti yaitu agak nyeleweng. Ini menunjukkan Imam Abu Hanifah tidak pernah mengambil hadis dhaif. Yang diambil itu hadis-hadis sahih. Ada yang begini. Tapi kalau kita berbicara fakta, kenyataan, di Abu Hanifah sendiri itu secara dalil-dalil itu memang sangat kurang, sehingga lebih banyak bersifat ra'yu, kecuali pengikut-pengikutnya di akhir zaman dia. Itu lebih banyak di kemudian hari. Itu yang pertama perkataan Abu Hanifah. Perkataan Abu Hanifah yang kedua, la yahillu li ahadin. Jadi tidak halal bagi seseorang, kata Abu Hanifah, ayyakhudha biqaulina, berpendapat dengan pendapat kami, malam ya'lam min aina akhadnahu. Dia katakan tuh tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami yang tidak mengetahui dari mana cara kami mengambilnya, dari mana dalilnya. Itu tidak harus diikuti. Jelas sekali di min aina akhadnahu, dari mana kami mengambilnya. Itu harus tahu seorang terlebih dahulu baru dinyatakan halal. Artinya pendapatnya Imam Abu Hanifah ini datangnya dari mana gitu. Itu ya kalau kita lihat. Di lain riwayat dikatakan, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Itu kan, jadi haram terhadap semua orang yang belum mengetahui dalilku kemudian berfatwa bi kalami, yaitu dengan kalamku, dengan pendapatku. Kemudian riwayat fi riwayatin fa innana bashar naqulul qaul yauma wa narji'u anhu gadan. Kami manusia biasa, boleh jadi kami hari ini berpendapat seperti ini dan besoknya lain lagi gitu. Kemudian wa fi ukhra wa haka ya Ya'qub huwa Abu Yusuf la taktub kullu ma tasma'u minni fa inni qad arar ra'yu yaum wa tarakahu gadan. Wahai Yusuf, jangan kau tulis semua yang kau dengar dariku, karena sesungguhnya boleh jadi sekarang ini aku berpendapat seperti ini, besok aku tinggalkan pendapat itu. Kemudian itulah yang harus kita baca ya, kita baca. Ini perkataan-perkataan dari Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga begitu. Wa ammal Imam Malik bin Anas rahimahullah faqala
Innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi. Perhatikan pendapatku itu. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah, ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Setiap perkataanku yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, ambil. Coba, ini Imam Malik. Imam Malik ini kalau tidak salah meriwayatkan sekitar 1000 berapa ya? 1500 hadis kalau tidak salah, itu dalam kitab Al-Muwatta ya. Yang jelas-jelas tuh dijadikan pedoman. Karena beliau itu lebih pada qauli fiqhiyah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta-nya itu. Nah, wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Jadi wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Jadi pendapatnya imam-imam ya seperti itu. Artinya dengan cara seperti itu, artinya juga dengan meninggalkan fatwa yang bertentangan dengan Quran atau Sunnah, artinya itu sama saja mengikuti imam-imam, menghargai para imam. Tidak harus pendapatnya yang diambil jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun misalnya saya tidak mengatakan itu pendapatnya Imam Malik karena datangnya sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, ya itu tidak apa-apa, tidak salah. Artinya Imam Malik menjadi penguat syawahid di dalam hal ini itu. Itu kalau kita pahami ya. Kemudian Imam Malik juga berkata, laisa ahadin ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawli wa yatruk. Melainkan pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggal. Illan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda jangan ngotot untuk memaksa orang ikut mazhab. Kalau tidak ikut mazhab haram. Itu yang paling bahaya menurut saya. Yang bahaya itu kalau Anda menjadi kitab gitu. Itu pendapatnya Imam Malik. Qala Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlil asabi'ir rijlaini fil wudu, faqala laisa dhalik 'ala an-nas. Qala fataraktuhu hatta khaffa an-nas, faqultu lahu indana fi dhalika sunnah, faqala wa ma hiya, qultu haddatsana lais. Nah, coba di sini suatu saat ketika yaitu Imam Malik menanyakan kepada Ibnu Wahab ya, kepada Ibnu Wahab berkaitan dengan antakhlilil asabi rijlaini, yaitu menyelai-nyelai air di kaki, di jari-jari kaki itu, yaitu fil wudu, dalam wudu. Faqala, lalu berkata, laisa dzalika 'alan nas. Ya, yang demikian itu tidak seharusnya dilakukan di tengah umat. Qal fataraktuhu hatta khaffan nas, faqultu lahu indana fi dzalika sunnah. Lalu Ibnu Abdul Wahab mengatakan yang demikian itu adalah sunnah. Imam Malik itu didebat oleh pengikutnya sendiri ya. Yang demikian itu adalah sunnah, kata. Faqala wa ma hiya, qultu haddatsana Lais bin Sa'ad wa Ibnu Laiha wa Amr bin Al-Haris an Yazid bin Amrul Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Habli Al-Mustawridi bin Shaddad
Al-Kursi qala Al-Kursi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dikatakan yadulluka bi khasrihi ma baina asabi rijlaihi faqala inna hadzal hadis hasan wa ma sami'tu bihi qad illa sa'at summa sami'na ba'da dzalika yus'alu fayamur bi takhlil asabi. Nah, Imam Malik akhirnya berubah itu setelah dijelaskan pendapatnya itu, akhirnya berubah Imam Malik. Justru kemudian Imam Malik merasa salah. Saya tidak pernah mendengar hal itu, baru sekarang ini mendengar hadis ini. Ini satu contoh teguran kepada Imam Malik ketika Imam Malik salah. Jadi Anda kalau memaksa seseorang mengikuti Imam Malik, itu yang salah itu. Atau Anda memaksa seseorang mengikuti Imam Syafi'i, kalau tidak tahu ilmunya Syafi'i, akan berantakan itu. Ya kalau benar, kalau salah. Kan begitu. Apakah kemudian Anda ingin menyatakan itu tanggung jawab Imam Syafi'i? Lah, tidak begitu. Kita lihat perkataan Imam Syafi'i ya. Wa ammal Imam Syafi'i rahimahullah fal naqul anhu fi dzalika aqsar wa utib. Nah, di antaranya begini, ini perkataan Imam Syafi'i. Ma min ahadin. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i. Ma min ahadin, tidaklah seseorang illa wa tadhhab alaihi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zabu anhu fa muhimman qultu min qawli aw asaltu min asli fi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa qawli. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, tidaklah seseorang itu dengan secara pasti menemukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus dilakukan yaitu setelah meneliti perkataannya Imam tadi itu ternyata berbeda dengan perkataanku, fal qaulu ma qala Rasulullah, maka pendapatku itu pendapat yang disampaikan oleh Rasulullah, sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, wa huwa qauli, maka itu yang menjadi pendapatku, katanya. Kemudian ajma'al muslimuna ala anna min istabana lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ayyad liqauli ahadin. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa kalau sudah nyata sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal menyerukan orang itu kepada pendapat seseorang manapun, gitu ya. Kemudian idza wajadtum fi kitab khilaf sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendapatkan di dalam kitabku itu ada berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berpendapat dengan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa, ya, tinggalkan apa yang aku ucapkan. Maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah SAW, atau berkatalah dengan sunnah Rasulullah SAW, wada'u ma qultu, dan tinggalkan pendapatku. Lah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian ada pendapatnya Imam Syafi'i yang sama dengan Imam Abu Hanifah, yaitu idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Ini banyak sekali pendapat Imam Syafi'i. Ada lagi antum a'lamu, ketika berhadapan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadis war rijal minni fa idza kana al hadis sahih fa'allimuni bih au ayyi syai'in yakunu, yaitu kufian au basarian au samian hatta tahba ilaihi idza kana sahihan. Coba, ini perkataan Imam Syafi'i yang luar biasa. Kepada Imam Ahmad, Anda katanya, Anda lebih tahu dengan hadis dan adalah orang yang lebih dari aku. Bila nyata sebuah hadis, fa'allimuni, ajarkan kepadaku. Bila sahih sebuah hadis, maka ajarkan kepadaku.
apakah itu kufian besar, yaitu basriyan atau syamiyan, yaitu apakah itu dari Kufah, kemudian dikatakan itu Basrah, Syam, sehingga aku menempuh jalan ke arah sana. Jika hadis itu benar-benar sahih, aku akan datang mencarinya hadis itu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi di sini nyata sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, juga tidak mengajarkan taklid buta. Artinya begini, Gus Zaka, begini artinya. Apa yang terdapat di Imam Syafi'i itu hanya instrumen bagi kita, itu bukan dalil. Jadi kita kalau perlu, instrumen yang datang dari Imam Syafi'i itu dilakukan penelitian lebih jauh, didasarkan kepada hadis-hadis lainnya. Tentunya dengan seksama juga mempelajari dari sisi keilmuan, sisi sanad hadis dan sebagainya. Rijalul hadisnya dipelajari gitu. Sistem sanadnya juga dipelajari, rawainya juga dipelajari. Kemudian ar-rijalnya juga dipelajari. Sampai karena rijalul hadis itu kan terdiri dari beberapa banyak. Setiap hadis tuh walaupun dari sahabat yang sama, biasanya jalannya juga berbeda gitu. Walaupun juga ada yang sama gitu. Dan itu dipelajari. Kemudian juga untuk mengetahui secara pasti tentang keberadaan rijal hadis itu sendiri, sehingga kita itu tidak terseret kepada cara-cara yang salah di dalam beragama. Nah, di situ yang dipakai oleh Wahabi, teman-teman di Salafi, jika kemudian terjadi perbedaan pandangan antara imam, pengikut satu imam itu, karena memang tidak mengikuti mazhab, walaupun sangat menghargai mazhab, itu sesuai dengan permintaan imam-imam mazhab juga gitu. Barangkali ini saja buat sih, termasuk tadi itu mengenai dia itu menyamakan dengan Umar. Itu yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cukup persoalan yaitu mushaf dan yaitu Umar yang tarawih sesuai dengan Ibnu Katsir. Silahkan lihat tuh. Kenapa? Esensinya Quran itu tidak akan pernah berubah sedikit pun. Karena memang Al-Quran tidak ada bertambahan-tambahan. Ini kalau sholat misalnya, zikir dirusak dengan tambahan-tambahan, itu yang rusak. Kalau Quran tidak ada, tidak bisa merusak. Karena memang bacanya sejak dahulu sampai sekarang sama. Mau dibolak-balik ya tetap sama. Itu perbedaannya. Karena Al-Quran tidak diperagakan sebagaimana yaitu tadi bab-bab fikih ya, berkaitan dengan ibadah. Itu berbeda jauh. Barangkali itu. Demikian juga masalah tarawih. Kalau kita melihat masalah tarawih yang disandarkan kepada Umar bin Khattab tuh, itu lebih karena apa? Artinya Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu tidak melakukan bid'ah. Hasan artinya di situ dia Hasan menurut pengertian bahasa itu. Pengertian bahasa. Silahkan rujuk kepada kitabnya Ibnu Abdul Bar itu, Ibnu Rajab dan sebagainya. Pengertian hasanah yang dilakukan ulama-ulama dahulu itu dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar. Oleh tadi juga, yaitu ketika seorang ulama mengatakan itu hasan, perbuatan itu baik gitu, hanya dari sisi bahasa saja, karena ada sebelumnya yang seperti itu.